Si mesinnya juga enak, bisa pakai santai, bisa dipakai geber-geber kayak gini bisa. Wih, oke, that's right. Nah, kita coba rute 2 kayaknya ya. Halo, balik lagi bersama gue Dim Sidim. Jadi kita bakal review nih Honda Vario 160. Yuk, sini. Oke. Ini all new Vario 160 ya. Jadi ini bentuknya seperti ini, berbeda dengan Vario sebelumnya yang 150 karena ini memang all brand new itu ya, all new. Jadi teman-teman bisa lihat sini siluetnya seperti ini. Nanti kita bakalan ya. Jadi ini cukup lihat kalau standar 2 begini ya. Jadi kurang lebih beginilah. Cukup kecil kalau gue bilang. Nah, tapi ini lebih besar daripada Vario 150 sih ya. Nah, perbedaannya apa di si lampu ini? Jadi dia terputus di lampu sennya, terputus di sini. Ini aksennya warnanya ini semi matte ya. Itu loh. Ya. Jadi ini menyerupai ini dual kin sih kalau gue bilang, tapi kalau gue bilang sih lebih cakep ini si ininya lampunya daripada gen sebelumnya. Kalau untuk ban dua-duanya gambot ya, dua-duanya gambot. Di sini juga boleh ke sini, ini kompartemen ininya ada kayak PCX. Iya. Lucu ya. Ini untuk menghindari para teman-teman yang kalau misalnya bawa HP di sini kehujanan lah gitu ya. Terus lalu mesinnya sama dengan PCX 160 ESP Plus ya. Oke. Dan di sini speedometer tetap sama, lampu belakangnya berbeda ya. Knalpotnya sama dengan PCX 160 ya. Dan ini sudah disc brake belakang ya. Jadi teman-teman kalau nanya, Bang bisa inian nggak yang kunci rem itu? Nah, kalau yang versi disc brake ini nggak ada ya. Oke. Begitu sih. Kapasitas bagasi sendiri lebih besar ya. Dan ini kalau nggak bisa ini ada tempat satu, gua nggak tahu ini buat apaan ya. Tapi ini satu helm sepertinya muat ya. Oke. Untuk power sendiri ini speknya ya. Sorry. Kalau untuk speedometer sendiri boleh ke sini. Cukup sama ya dengan yang lama. Ini ada ABS, ada keyless, ada sen kanan kiri ya. Belum ada hazard ya. Nah, ini starternya. Kalau untuk fitur-fitur sepertinya lebih bagus 160 ini daripada yang lama. Untuk pelek sendiri sama seperti gen CB 150 yang kita dulu pakai, yang gue dulu pakai ya. Seperti ini. Ininya juga lebih besar sedikit ya. Ada bolong-bolong ini untuk speed sensor dan ABS sensor ya. Oke. Bannya depannya nih kalau nggak salah 100, yang belakangnya 120 ya. Ya kurang lebih gitu sih. Bagus warna catnya ini mah semi matte ya. Jadi ada agak glossy dikit sama matte. Oke. Kalau gue bilang sih itu, nanti kita bakal bedah lebih dalam lagi tentang test ride-nya ya. Gue cukup ini sih sama test ride-nya cukup excited juga gimana ledakan tenaganya segala macam ya. Jadi seperti ini Vario 160. Oke. Honda Vario 1. Oh ya, bedanya satu lagi dengan yang ABS adalah ini emblemnya 3D ya. Kalau yang ABS ininya 3D dan ada 160 ini ya juga 3D. Kalau yang biasa itu tidak 3D ya. Oke. Soket juga cuma satu. Ekspektasi kalian pasti 2 ya. Ini Vario bukan Airblade ya. Ini satu, tapi ini kayaknya lebih besar, dan lebih besar sih ini daripada sebelumnya, gen sebelumnya. Si footstepnya juga sama. Nah, posisi akinya tadinya di sini, ini sekarang di sini, ya. Oke, itu aja sih. Dan juga ini bagus sih, kalau gue bilang untuk komuter di jalanan, ya. Oke, itu sih dari gue. Nanti kita bakal langsung test ride aja ya. Yuk. Oke.
Ergonominya gitu ya? Oke lah ya buat ergonominya ya. Buat tinggi gue 174 cm atau 3 cm di bawah Fitra Eri, sepertinya lebih dari cukup ergonominya. Oh, siap. Oke, kita tunggu. Oke, yuk kita coba. Bismillah. Nah, awalnya sih sama kayak ini ya, si PCX 160 ya. Mappingnya cuma ini lebih enak agility-nya cuy. Coba kita iniin. Enak banget. Tapi kalau untuk perkotaan ini kayaknya lebih enak ini ya daripada Vario seri sebelumnya, karena gue tadi ini juga si apa namanya standar tengahnya itu lumayan ya, nggak terlalu berat lah kayak Vario sebelumnya ya. Ini gimana sih? Ini nih agility-nya. Kalau responsif, cuma gue nanti mau coba. Jadi si Vario ini kan bebannya lebih kurang daripada PCX ya. Nah, kita coba akselerasinya cuy. Oh, enak sekali. Rem ABS-nya. Rem ABS enak. Halus sekali. Anjir. Lanjut. Secara agility ya, dia lebih enak ini daripada Vario sebelumnya. Responsibilitas juga oke. Tadi gue dapat 80 ya top speednya dalam inian. Oke. Rem belakangnya juga enak. Top speed. Panic braking. Oke. Satu lagi. Nah, jadi review dari test ride-nya ini adalah pertama ergonominya cukup enak. Tinggi motornya cukup pas untuk gue yang ukuran 175 ya. Responsif juga. Gue bakal coba tekuk-tekuk di sini lagi ya, dibanding dengan si Vario yang sebelumnya. Kalau untuk perkotaan ini enak banget sih kalau gue bilang. Si mesinnya juga enak, bisa pakai santai, bisa dipakai geber-geber kayak gini bisa. Oke, that's right. Kita coba rute 2 kayaknya ya. Oh, ini langsung akselerasi. Coba. Buat ini enak banget buat cornering amat. Ini coba lagi itu push.
Oke, jadi poin pertama adalah Vario 160 ini cukup enak dibawa perkotaan karena ya agility begini enak. Pertama, nomor 2 adalah akselerasi responsif ya. Agility-nya cukup baik di tikungan begini ya, tidak gimana-gimana gitu ya, tidak limbung ya. Nomor selanjutnya adalah pengereman yang cukup responsif jadi lagi tes. Pengereman yang cukup responsif ya di belakang dan depan. Kalau untuk panjang bangku sendiri cukup ya, dibawa nyantai enak, dibawa ngebut cukup enak, tapi nggak direkomend ya. Dan juga kayaknya lebih irit dah ini. Klaimnya sih 46,7 ya, jadi ya gue bilang sih cukup oke. Untuk harian cukup irit ya. Ya itu sih, serta penerangan sih cukup oke, panel-panel cukup bagus ya, sesuai namanya Vario ini enak sih. Teman-teman semua harus beli ya, teman-teman semua harus beli karena ini berbeda sih dengan Vario yang gen sebelumnya ya, dimana berat. Ini enggak ya. Jadi kalau gue bilang sih tadi tes ride sudah selesai ya. Jadi kesimpulan gue adalah si Vario ini cukup baik untuk harian. Pertama dari desainnya bagus ya, teman-teman bisa lihat. Yang ini perbandingan warna matte dan glossy ya, cukup oke ya. Dari desainnya sudah lebih fresh ya. Mesinnya juga lebih responsif, pengereman juga di upgrade. Pastinya yang ini ya, apa namanya, varian ABS. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman lagi ya ABS yang 28 juta. Kalau ini yang CBS juga oke. Ya, jadi seperti itu ya. Poin selanjutnya adalah bannya yang lebih besar. Itu menjadikan si apa namanya, agility-nya bagus ya. Agility lebih bagus, ditekuk-tekuk lebih enak segala macamnya. Sini juga cukup responsif dan mappingnya juga oke. Tadi gue coba top speed dapat 80 ya, dan si speedometer juga lebih ini ya, lebih lengkap ya. Di sini lihat ada total, ada trip A, trip B, average-nya 31 dan ada aki ya. Cukup oke sih, cukup informatif ya. Nah itu sih kurang lebih. Apakah worth it untuk dibeli? Yes, worth it banget ya. Jadi dari gue, oke, Dim Sangat. Thank you.